Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fisik, spread your wings and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi penyelesaian soal OSK Fisika SMA tahun 2018 untuk soal nomor 2. Ayo pintar belajar fisika. Let's be smart to learn fisik. Soal nomor 2 OSK Fisika SMA tahun 2018. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal dan sudut elevasi tertentu dari permukaan tanah ketika peluru tersebut berada pada ketinggian H1 untuk pertama dan kedua kalinya. Selang waktu antara keduanya adalah T besar 1. Sedangkan ketika peluru tersebut berada pada ketinggian H2 untuk pertama dan kedua kalinya, selang waktu antara keduanya adalah T besar 2. Asumsikan H2 lebih besar daripada H1 dan T1 lebih besar daripada T2. Tentukan titik 2A. Selang waktu ketika peluru berada pada ketinggian H3 untuk pertama dan kedua kalinya dinyatakan dalam H1, H2, H3, T1, dan T2 besar. B. Syarat untuk H3 dinyatakan dalam H1, H2, H3, T1, dan T2 agar selang waktu pada soal A ada nilainya. Ini adalah soal yang nomor 2 dan selanjutnya marilah kita bahas dan ikutilah dengan seksama. Pembahasan yang pertama yang akan kita selesaikan adalah untuk soal yang A. Selang waktu ketika peluru tersebut berada pada ketinggian H3 untuk pertama dan kedua kalinya dinyatakan dalam H1, H2, H3, T besar 1, dan T besar 2. Pada gerak peluru berlaku persamaan simpangan sesaat atau jarak tempuh sesaatnya pada suatu ketinggian tertentu dengan menggunakan konsep GLBB. Gerak lurus berubah beraturan dengan perubahan kecepatannya adalah karena pengaruh gravitasi bumi, sehingga pada suatu saat T tertentu besarnya Y adalah sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Proyeksi arah sumbu X kecepatannya adalah V0 cos alpha. Untuk proyeksi ke arah sumbu Y-nya adalah, atau komponen vektor kecepatan terhadap sumbu Y-nya adalah V0 sin alpha. Nah, pada ketinggian H1 maka Y kita ganti dengan H1 sehingga persamaan menjadi H1 sama dengan V0 sin alpha T min setengah GT kuadrat. Nah, kalau kita pindahkan ke ruas kiri untuk V0 sin alpha T min setengah GT kuadrat, maka persamaan menjadi setengah GT kuadrat min V0 sin alpha T plus H1 sama dengan 0. Ini adalah sama hanya dengan persamaan kuadrat, maka untuk penyelesaiannya kita secara matematiknya dapat dicari dengan perumusan T12 atau sama dengan X12 sama ya di sini. T12 berarti sama dengan V0 sin alpha plus minus akar V0 kuadrat sin kuadrat alpha min GH1 dibagi dengan G. Nah, ini adalah perumusan untuk pencarian besarnya T12 dari persamaan kuadrat. T12 selisihnya adalah sama dengan T1 besar, sehingga T1 kecil dikurangi T2 kecil sama dengan V0 sin alpanya saling meniadakan,
hasilnya adalah 2 akar fenol kuadrat sin kuadrat alfa min 2G H1 per G. Kalau kita kuadratkan persamaan tersebut akan kita peroleh hasilnya T1 kuadrat sama dengan 4 kali fenol kuadrat sin kuadrat alfa min 2G H1 per G pangkat 2. Kita pindah ruaskan lagi, persamaannya menjadi 4 fenol kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan T1 kuadrat G kuadrat plus 8GH1. Maka selanjutnya dari persamaan tersebut, besarnya fenol kuadrat sin kuadrat alfa itu sama halnya dengan 1/4 T1 kuadrat G kuadrat plus 2GH1. Dan seterusnya, marilah kita selesaikan pembahasannya adalah sebagai berikut. Pada ketinggian H2, untuk selang waktunya adalah T besar 2. Maka untuk fenol kuadrat sin kuadrat alfa akan menjadi sama dengan 1/4 T2 kuadrat G kuadrat plus 2GH2. Jadi T1-nya menjadi T2, H1-nya menjadi H2. Fenol kuadrat sin kuadrat alfa itu adalah sama dengan 1/4 T1 kuadrat G kuadrat plus 2GH1, berarti sama dengan 1/4 T2 kuadrat G kuadrat plus 2GH2. T1 kuadrat G kuadrat plus 8GH1 sama dengan T kuadrat G kuadrat plus 8GH2. Jadi keduanya, semuanya kita kalikan dengan angka 4 ya. Dan perolehannya sementara adalah 8G kali H2 min H1 sama dengan T1 kuadrat min T2 kuadrat kali G kuadrat. Dibagi dengan G, kita dapatkan 8 kali H2 min H1 sama dengan G kali T1 kuadrat min T2 kuadrat. Dan selanjutnya kita peroleh persamaan gravitasinya G adalah sama dengan 8 kali H2 min H1 per T1 kuadrat min T2 kuadrat. Pada ketinggian H3, selang waktunya adalah T3, maka T3 sama dengan 2 akar fenol kuadrat sin kuadrat alfa min 2G hanya menjadi H3 dibagi G. Sama dengan 2 akar 1/4 T1 kuadrat G kuadrat plus 2G kali H1 min 2G H3 dibagi dengan G. Dimana fenol kuadrat sin kuadrat alfa tadi adalah sama dengan 1/4 T1 kuadrat G plus 2GH1 sama dengan akar T1 kuadrat ditambah 8 kali H1 min H3 dibagi G. Jadi di sini untuk menjadi T1 kuadrat karena 2 dimasukkan dalam akar menjadi 4, 1/4 kali 4 adalah 1, plus 2 menjadi 8 dikalikan 4, jadi 8GH1 min 8GH3, dan jika disederhanakan menjadi sama dengan akar T1 kuadrat plus 8H1 min H3 per G. Jadi T3 sama dengan akar T1 kuadrat plus H1 min H3 T1 kuadrat min T2 kuadrat per H2 min H1 setelah G kita ganti dengan 8H2 min H1 per T1 kuadrat min T2 kuadrat. T3 sama dengan akar T1 kuadrat plus H1 min H3 kali T1 kuadrat min T2 kuadrat per H2 min H1 ini adalah dapat didapatkan perolehannya menjadi akar T1 kuadrat H2 min T1 kuadrat H1 per H2 min H1 plus
T1 kuadrat H1 min T1 kuadrat H3 min T2 kuadrat H1 plus T2 kuadrat H3 dibagi H2 min H1. Supaya bisa dioperasionalkan, maka T1 kuadrat dikalikan dengan H2 min H1 per H2 min H1 didapatkan T1 kuadrat H2 min T1 kuadrat H1 per H2 min H1. Akar T1 kuadrat H2 min T1 kuadrat H1 ditambah dengan T1 kuadrat H1 min T1 kuadrat H3 min T2 kuadrat H1 plus T2 kuadrat H3, hasilnya adalah sama dengan akar T1 kuadrat H2 dibagi dengan H2 min H1 plus min T1 kuadrat H3 min T2 kuadrat H1 min T2 kuadrat H3 dibagi H2 min H1. Maka T3 sama dengan akar T1 kuadrat H2 min T2 kuadrat H1 min H3 kali T1 kuadrat min T2 kuadrat per H2 min H1. Dan kita lanjutkan untuk pembahasan yang B. Syarat H3 dinyatakan dalam H1, H2, H3, T1, dan T2 agar selang waktu pada soal A ada nilainya. Pada hasil A, nilai yang berada di dalam akar harus dibuat negatif atau harus menjadi negatif atau harus negatif dengan asumsinya adalah tadi dalam soal H2 harus lebih besar daripada H1 dan T1 lebih besar daripada T2. Maka T1 kuadrat H2 min T2 kuadrat H1 min H3 T1 kuadrat min T2 kuadrat itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya H3 kali T1 kuadrat min T2 kuadrat lebih kecil sama dengan T1 kuadrat H2 min T2 kuadrat H1. Jadi untuk besarnya H3 ini adalah lebih kecil atau sama dengan T1 kuadrat H2 min T2 kuadrat H1 per T1 kuadrat min T2 kuadrat. Demikian strategi penyelesaian soal OSK Fisika soal nomor 2 untuk SMA tahun 2018. Semoga dapat membantu persiapan Anda dalam menghadapi Olimpiade Fisika tingkat kabupaten yang akan datang. Salam fisika, bentangkan sayapmu, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.